pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan seakidah para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam satu kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan rutin setiap Jumat pagi ini, yaitu pembahasan faidah-faidah sejarah Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan seperti biasa kami akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon ataupun melalui layanan pesan WhatsApp, yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di pagi Jumat yang berkah ini kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pembahasan kita tentang faedah dari sejarah Islam, di mana kita sampai pada abad yang ke-8 dalam kehidupan sejarah Islam Taimiyah. Kita membahas panjang lebar tentang sejarah kehidupan beliau karena begitu banyaknya bermacam tuduhan dan juga informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta tentang beliau. Maka oleh sebab itu masih kajian kita seputar sejarah Islam Taimiyah dan tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Tuduhan-tuduhan dusta yang ditujukan kepada beliau untuk menghalangi orang mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang telah berwariskan melalui karang-karang beliau dalam kitab-kitab beliau, ataupun para ustadz dan ulama-ulama yang mengambil faedah dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab beliau dituduh oleh orang-orang yang sengaja membuat fitnah ini sebagai kelompok-kelompok yang keluar dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita akan lanjutkan beberapa tuduhan-tuduhan ini dan kita mencoba mengkomentari dan jawaban para ulama terhadap tuduhan tersebut melalui fakta-fakta yang terdapat dalam kitab dan karang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, di antara tuduhan yang lain setelah sebelumnya kita membahas tentang tuduhan kepada Sulaiman bahwa dia musyabbih, mengatakan berbagai hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya umpamanya menuduh bahwa Allah itu artinya istiwa itu adalah duduk dan seterusnya. Tuduhan berikutnya adalah Al-Firiyah As-Sadisah, tuduhan yang keenam atau rangkaian dari bagi tuduhan yang telah kita bahas sebelumnya. Al-Firiyah wal Iftira itu sebetulnya lebih dahsyat daripada sebuah kata-kata al-kadhib. Jadi dalam tingkatan kebohongan di dalam bahasa Arab itu pun ada bahasa yang dipakai. Ada bahasa yang dipakai ya al-kadhib ya. Kemudian dalam bahasa-bahasa oleh hadis ada nama istilah lagi nanti tadlis, talbis, kemudian namanya tahrif. Kemudian ada tingkat al-kadhib, kemudian ada tingkat nanti iftira kemudian al-firyah ya. Nah, kemudian juga demikian pula umpamanya di dalam segi sumpah itu juga ada kata-kata al-qaulul zur, ya, qaulul zur. Nah, di antara tingkatan kedustaan yang levelnya tinggi, al-firyah ini adalah level kedustaan yang tinggi lagi itu. Ya, al-firyah atau iftira. Nah, menuduh bahwa Syekhul Islam Taimiyah dituduh oleh orang-orang yang tidak memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan beliau berkata dalam kitab beliau namanya, ada beliau menulis kitab namanya Al-Arsh, bahwa Allah
yajlis al-kursi. Dia menuduh bahwa Rasulullah mengatakan hal ini gitu ya. Mengatakan hal ini bahwa Allah duduk di atas kursi. Wa qad akhalla minhu makanan yuqidu fihi ma'ahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menuduh bahwa Rasulullah mengatakan bahwa di sana qad akhalla minhu makanan. Jadi ada tempat juga tersisa yang di situ Allah mendudukkan bersamanya Rasulullah SAW. Ini dituduhkan oleh orang-orang yang untuk membuat sebuah fitnah. Tuduhan ini agar tergambar bahwa Rasulullah itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini di tuduhan-tuduhan. Jadi tuduhan secara umum mereka membuat ya bahwa Rasulullah itu musyabbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu disebutkanlah berbagai bentuk rincian dari tuduhan-tuduhan tersebut. Di antaranya mereka mengatakan Allah itu duduk di atas kursi, kemudian menyisakan tempat untuk Rasulnya duduk di sana. Nah, tuduhan ini dibahas di beberapa sisi. Pertama adalah ungkapan mereka menuduh Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas kursi. Dan sungguh telah berlalu dari penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah ya dengan ibarat iddah, yaitu bukannya satu kali dua kali, berbagai ungkapan-ungkapan yang menjelaskan tentang dirinya. Ya, di antaranya Syaikhul Islam mengatakan laisa istiwa'uhu ka istiwa'ina. Artinya apa? Istiwa Allah itu ya tidak seperti istiwanya kita, artinya makhluk. Nah, ini jelas dulu menyatakan bahwa istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Tetapi orang-orang yang ingin mengingkari istiwa Allah membuat semacam opini, membuat opini-opini bagaimana agar orang memahami ungkapan Rasulullah itu keliru atau menuduh Rasulullah sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah ataupun madhab salafus saleh atau pandangan para ulama salaf. Nah, tuduhan tadi mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas kursi. Itu tuduhan yang pertama. Lalu telah kita jelaskan ya berkali-kali tentang ungkapan Rasulullah, di antara seperti ungkapan beliau mengatakan laista istiwa'uhu ka istiwa'ina. Jadi karena memang orang-orang kalam ini mengingkari Allah itu tidak bersiwa di atas arsy gitu. Lalu mereka menafsirkanlah, mempelintirlah bahasa kitanya berbagai ungkapan Rasulullah untuk hal itu, untuk membantah, karena mereka sudah pasti tidak punya dalil lagi, karena Rasulullah dalam berbagai kesempatan belum menjelaskan dengan dalil Al-Quran sekian ayat, hadis-hadis sekian hadis umpamanya, kemudian ungkapan para ulama salaf mulai dari para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama terkemuka dari para mazahib, pada para ahli fikih yang empat, madhab fikih yang masyhur dari fikih yang empat ya, beliau nukil semua seperti dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Di situ beliau menukil itu. Jadi Al-Fatwa Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra itu beliau membahas tentang uluullah, kemudian istiwa Allah. Jadi ada bahasan di situ terkait secara spesifik dengan masalah ulu Allah itu maha bersifat maha tinggi dan memiliki sifat istiwa. Itu beliau bahas dari berbagai sisi. Beliau bahas ulu, istiwa, sifatul ma'iyah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu beliau apa nafsirnya? Al-qurb wan nuzul. Jadi ada 5 pembahasan yang terkait. Kenapa? Karena orang-orang al-kalam mempertentangkan antara nusus, dalil-dalil yang menjelaskan uluullah. Mereka pertentangkan dengan untuk membantah ulullah itu, mereka pertentangkan dalil-dalil apa? Al-ma'iyah dengan dalil al-nuzul dan dalil al-qurb. Nah, maka Syaikhul Islam Taimiyah membahas 5 topik ini dan beliau menjelaskan dalil-dalil Al-Quran Al-Karim, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian ungkapan para ulama salaf, kemudian ungkapan para ulama mazhab dari sisi fikihnya, mulai dari ahli hadis, dari sisi fununul ilm, juga dari sisi cabang-cabang keilmuan, mulai dari ahli fuqaha arba'ah, ahli fikih, ahli hadis, ya, kemudian juga ahli tafsir, lalu beliau mungkin secara mazhab, mulai mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kemudian beliau termasuk juga sekte-sekte yang beliau mengungkapkan yang disebabkan seperti pendapat ulama-ulama sufi, dan bahkan sebagian ulama-ulama al-kalam mengakui bahwa Allah itu bersifat ulu. Nah, itu beliau kupas dalam kitab beliau Al-Fatwa Hamawiyah Al-Kubra. Nah, orang-orang yang tidak kehabisan dalil untuk menjawab dari argumentasi-argumentasi yang beliau kemukakan, mereka mencoba membalik fakta, mencoba memutarbalikkan
ungkapan-ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah atau mempelintirnya di seperti ini. Jadi kalau begitu dia mengatakan Allah itu duduk, begitu maksudnya. Ya Allah bersifat duduk dan sebagainya. Nah, Syaikhul Islam Taimiyah sudah menjelaskan berkali-kali dalam banyak kesempatan dalam lembaran-lembaran kitab yang beliau tulis, ya. Beliau mengatakan laisa istiwa'uhu ka istiwa'ina. Istiwanya Allah itu tidak sama seperti istiwa kita. Bahkan dalam berkali-kali beliau mengatakan sebagaimana Allah tidak sama sifat, sebagaimana Allah memiliki zat tidak seperti zat kita, demikian Allah memiliki sifat tidak sama seperti sifat kita. Nah, di sini beliau mengatakan laisa istiwa'uhu ka istiwa'ina. Istiwa Allah itu tidak sama seperti istiwanya makhluk. Begitulah. Faman qala innahu subhanahu fi istiwa'ihi 'alal arsy muhtajun ilal arsy. Nah, juga di antara syubhat orang mengingkari istiwa Allah itu mengatakan kalau begitu Allah istiwa atas arsy berarti Allah itu butuh kepada arsy. Maka beliau jelaskan di sini. Faman qala, orang yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam istiwanya, dalam istiwanya itu di atas arsy butuh kepada arsy, seperti kaihtiyajil mahmul ila hamilihi, seperti butuhnya sesuatu yang diangkat kepada yang di bawahnya, bahwa kafirun, itu pendapat yang jelas kufur. Dan beliau mengatakan itu pendapat yang kufur itu. Kalau Allah mengatakan Allah itu butuh kepada arsy seperti butuhnya ya sesuatu yang diangkat oleh kepada yang di bawahnya. Ya, seperti makhluk umpamanya. Ya, seperti istiwa makhluk. Kalau istiwa makhluk jelas butuh kepada tempat dia beristiwa itu. Apa di atas kapal, di atas kursi, di atas apa dia beristiwa, makhluk itu pasti butuh kepadanya. Karena tidak mungkin dia berdiri di atas awam begitu. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, istiwa Allah tidak sama seperti istiwa makhluk. Maka beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan istiwa Allah di atas arsy itu ya butuh kepada arsy seperti butuhnya makhluk-makhluk ya kepada yang di bawahnya, maka ini adalah pendapat orang-orang yang telah kafir. Li'anna Allah ghaniyun 'anil ma'alamin. Karena Allah tidak butuh sedikit pun kepada seluruh alam ini. Yang butuh itu adalah makhluk, bukan Allah. Ya, Allah tidak pernah butuh kepada Allah. Baik, ma'nam qad fassara labdal istiwa lugatan bi'iddati ma'an. Nah, di mana bagaimana orang-orang ini memelintir. Ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah itu adalah ketika Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan makna istiwa secara bahasa. Makna istiwa secara bahasa, karena istiwa itu dalam bahasa itu ada berbagai redaksi. Kadang-kadang istawa ala, yaitu ditambah kata-kata, kalau kita kata bantu ya, istilahnya kata bantu dalam bahasa kita itu istawa ala. Kalau istawa ala dalam bahasa itu arti semuanya adalah ya ala wartafa'ah, maha tinggi dan tinggi, terangkat, maksudnya maha tinggi. Itu ala wartafa'ah kalau artinya istawa ala. Istawa ilah artinya qasada. Nah, kemudian ya ta'adda binafsihi kadang-kadang. Jadi dia tidak butuh kepada huruf pembantu dari huruf jar tadi. Ala atau ilah. Ya. Istawal at-ta'am, istawa at-ta'am, telah matang nasi. Arti istawa itu matang. Atau dia juga memiliki kata bantu waw, istawal ma wal khashab. Istawal khashab wal ma. Artinya apa? Adalah seiring berjalannya aliran air dengan kayu. Ya, kayu-kayu hanyut di atas air itu kan mengalir gitu, seiring dia berjalan. Nah, itu istawa. Ini istawa. Maka seperti kata Allah istawa al-judi ketika kisah tentang kapal Nabi Nuh, yaitu kapal tadi adalah mendarat di puncak Bukit Judi atau di puncak Bukit Judi. Jadi itu dijelaskan oleh para ulama luar. Nah, ketika beliau menjelaskan nafsirkan lafaz istiwa ini dalam tulisan beliau ya secara bahasa dengan makna yang bermacam sesuai susunan grammarnya, sesuai susunan wada'ul lughawi. Walakinnahu qala, nah, tetapi beliau setelah itu mengatakan wa inna la na'lamu kaifiyata istiwaihi kama la na'lam kaifiyata dzatihi. Adapun tentang istiwanya Allah, kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah. Sebenarnya kita tidak tahu tentang istiwanya, bagaimana kita tidak mengetahui tentang bagaimana bentuk zatnya Allah. Jadi beliau begitu. Jadi beliau memberikan kaidah sebenarnya yang disebutkan oleh kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani sifat-sifat Allah, al-qaulu fi sifati kal qaulu fi dzat. Ya, perkataan pendapat kita mengimani di dalam masalah mengimani masalah sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Sebenarnya kita meyakini Allah itu punya zat,
dan zat Allah tidak sama seperti zat makhluk, demikian pula kita mengimani bahwa Allah itu punya sifat tidak sama seperti sifat makhluk. Nah, itu al-qaulu fi sifat kal-qaulu fi dzat. Nah, maka kalau beliau mengatakan wa inna la na'lam, sungguhnya kita tidaklah tahu kaifiyata, bagaimana kaifiyah. Kaifiyah itu maksudnya bagaimana bentuk apa atau bagaimana cara istiwanya Allah, itu kita tidak tahu. Bagaimana bentuk istiwanya Allah kita tidak tahu. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana bentuk zatnya Allah gitu. Nah, jadi kita mengimani Allah itu beristiwa, iya. Tapi bagaimana bentuknya al-kaif? Al-kaifu majhul sebenarnya dikatakan oleh Imam Malik. Bagaimana bentuknya? Allah yang tahu. Karena yang pasti istiwa Allah pasti tidak seperti istiwa makhluk. Itu udah pasti. Itu pasti kita yakini. Ya, bahwa istiwa Allah tidak sama seperti istiwa makhluk. Nah, ini sudah beliau tekankan berkali-kali dalam setiap penjelasan beliau sebenarnya. Nah, namun orang-orang ahlul kalam itu menggal, memetik, mencari poin gitu, mencari kalimat-kalimat yang mungkin untuk dipelintir sebagai tuduhan dan fitnah terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, oleh sebab itu penyusun kitab ya Ibnu Taimiyah Waradu Muftayat Munaqashatu Syubhatim, jadi bagaimana dalam sebuah kitab di sini dijelaskan bahwa kita menantang siapa yang menisbahkan kepada Syekhul Islam Taimiyah bahwa beliau menafsirkan istiwa Allah itu di atas aras dengan duduk, dan pendapat itu adalah yang beliau pilih, ayyu'ayyin al-kitab bi juz'i wa safhatihi. Silakan tunjukkan apa judul kitab beliau dan halaman berapa, di mana beliau mengatakan hal itu. Nah, kenapa? Nah, sebenarnya kita sebutkan ada Al-Kautsari namanya, seseorang ahlul kalam di abad kontemporer ini, yaitu naqala an Ibnu Taimiyah. Al-Kautsari ini seorang ulama ahli kalam yang di kontemporer ini, abad kontemporer ini, menukil dari Ibnu Taimiyah, dari Syekh Ibnu Taimiyah ini, tentang penjelasan tafsir dari aras dalam bahasa. Kemudian Al-Kautsari memberikan catatan, allaka Kautsari, tsumma allaka Kautsari. Kemudian Al-Kautsari memberikan catatan, padahal dia bicara tentang makna lugawi. Ala ibarah Ibnu Taimiyah, lalu memberi catatan di atas penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah tentang penjelasan makna aras dalam bahasa. Waqala, ya. Apa kata Kautsari? Fa'idzan al-arsyu indahu maq'aduhu ta'ala. Lalu disimpulkan oleh Al-Kautsari ketika Syekh Islam menjelaskan makna aras secara bahasa, kalau begitu berarti Ibnu Taimiyah itu mengatakan aras itu adalah tempat duduknya Allah. Nah, padahal Syekh Islam Taimiyah tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, ini tadi dia menjelaskan mana secara bahasa, lalu dipahami oleh Al-Kautsari ini adalah itulah maksud istiwa Allah dalam yang disebutkan dengan dalam dalil-dalil yaitu. Nah, maka berarti mereka menuduh bahwa Syekh Islam berpendapat seperti yang tafsir secara bahasa oleh beliau. Nah, wa inna ma yuridul Kautsari, tujuan Al-Kautsari ini adalah ayyuqawwila lahu ma lam yaquluhu. Ya. Untuk membuat sebuah perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh Syekh Taimiyah. Nah. Walakinnahu naqala haditsan mimma jama'a Ibnu Mandah. Nah. Kemudian ada hadis yang dinukilkan dari Ibnu Mandah. Ya. Kemudian di situ terdapat kalimat wa annahu yajzi alaihi fama yafdul minhu qadar rabati asabi. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Jadi ada pula hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mandah. Lalu Syekh Islam mengomentari, Abdurrahman bin Mandah min aktsar nasi hadisan. Abdurrahman bin Mandah dalam hal ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Lakin yarwi syai'an katsiran min hadis dhaifah. Syekh Islam mendhaifkan itu hadis yang menjelaskan di situ bahwa annahu yajlisu alaihi, atau hadis yang lafadznya ma yafdulu minhu qadra, ya, qadra arba'ati asabi'. Itu didhaifkan Syekh Islam. Ya. Wala yumayyiz baina sahih wa dhaif. Jadi tidak membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Nah. Maka Syekh Islam mengomentari riwayat Ibnu Mandah tersebut. Ini menunjukkan beliau tidak pernah menafsirkan kalau istiwa Allah di atas arsy berarti duduk, sebenarnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik.
Dan beliau menjelaskan berbagai sisi kedhaifan hadis tersebut, ya. Ini tidak perlu kita bahas terlalu panjang lebar karena ya pemirsa mungkin terlalu kalau kita bahas kan kurang nangkap nanti karena terlalu banyak penjelasan al-hadis tentang ini istilah-istilah ini gitu ya. Kemudian juga fama yafdulu minhu qadra arba'ata asabi', ya. Ini beliau katakan, ya, ataupun riwayat mengatakan fama yafdulu minhu illa qadra arba'ata asabi', semua ayat ini tambahan ini dinafikan oleh selanjutnya, ya. Maka berkata beliau mengatakan di sini mengomentari, ya, tentang riwayat tersebut adalah bahwa ini riwayat-riwayat yang dhaif. Ya. Maka beliau mengatakan falau lam yakun fil hadis illa ikhtilaf riwayatain hadhi tanfi ma athbatat hadhihi. Kata beliau, kalau bukan lebih dari yang menunjukkan kedhaifan hadis ini adalah ikhtilafnya dua riwayat tersebut. Ini menafikan, ini menetapkan, kata beliau. Wala yumkin ma'a dzalikal jazm bi anna Rasulullah arada al-isbat. Dan juga tidak mungkin dipastikan bahwa Rasulullah SAW menghendaki isbat, arti menetapkannya, ya, bahwa hadis berlebih ada dari aras itu seukuran 4 jari. Ini tidak mungkin sama sekali, kata beliau. Secara matan, ya, dalam ahlul hadis ada namanya naqdus sanad wa naqdul matan. Bicara tentang bagaimana meneliti sanad saya apa tidak, kemudian juga dari segi lafaz hadisnya, matan hadisnya ditinjau. Maka matan hadis maknanya ini batil, kata beliau. Kalau andanya ada sisa dari aras dalam penafsir dalam sebuah tafsir riwayat ini, berarti aras lebih besar daripada Allah, kata beliau. Maka itu menunjukkan salah satu bahwa hadisnya hadis yang dhaif. Jadi beliau melihat naqdul matanya dari sini bahwa hadisnya dhaif. Ya, sudah jelas dhaif. Nah, ini beliau mengomentari, ya. Maka beliau mengatakan, ya, wa hadza ma'nun gharib laysa lahu qattun syahidun fi syai' min riwayat. Ini maknanya sangat asing dan tidak ada satu pun riwayat mendukungnya. Ya, bal hadza yaqtadi, bahkan ini menuntut bahwa aras itu, ya, mengharuskan atau berkonsekuensi atau membuat kesimpulan wa aras lebih besar daripada Allah wa akbar. Ini ada wa hadza batilun. Ini pendapat jelas riwayatnya ini batil, mukhalifun lil kitab was sunnah wal aql, sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah dan logika. Nah, wa yaqtadi aidan annahu inna ma arafa 'azamat rabb bi ta'dhim al-'arsh al-makhluq wa qad ju'ila al-'arsh 'azam minhu. Ya. Dan ini menunjukkan juga berarti kebesaran Allah dilihat dari kebesaran aras yang diciptakan Allah dan menjadikan aras itu lebih besar daripada Allah, ya. Maka ini kata beliau tadi adalah jelas kesimpulan yang sangat fatal dan batil, kata beliau. Kesimpulan yang batil. Baik. Lalu mengatakan fama uzima ar-rabbu illa bimaqayisa bimakhluqin wa huwa 'azam min rabbi, ya. Apa yang ditunjukkan di dalam ukuran ini bahwa makhluk itu lebih besar daripada Allah ada maknan fasid mukhalif lima ulim min kitab was sunnah wal aql. Ini jelas maknanya fasid, ini maknanya rusak, maknanya batil, maknanya salah, keliru, kata beliau, karena menyelisihi, ya, apa yang kita ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah dan secara logika, kata beliau. Nah, ini di antara komentar beliau dalam menjelaskan inilah sebenarnya bagaimana cara-cara dari penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mempelintir perkataan-kata Rasulullah dalam kitab-kitab beliau. Nah, ini contohnya, ya kan? Nah, maka jelas engkau mengatakan di dalam menjelaskan hadis tersebut, menjelaskan ungkapan sebelumnya, ya, beliau tidak pernah mengatakan semakanya Allah duduk di atasnya, walam yakul batta, ya, istawa yakni jalasa. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa istiwa berarti adalah duduk. Dan kalau menaifkan hadis tadi yang terdapat dalam riwayat tersebut duduk atau melebihi melebihi aras 4 jari atau tersisa aras 4 jari, dan beliau menaifkan hadis tersebut. Baik, ini diantaranya tuduhan yang dituduhkan ke beliau. Orang-orang yang menuduh dia antaranya ada kelompok Al-Habasyiyah di di Lebanon, ya. Di Lebanon juga ada namanya kelompok Al-Habasyi, membuat juga tuduhan-tuduhan yang semakna dengan ini, ya. Taib.
Kita cukup jawaban untuk tuduhan itu. Apa namanya? Kita lihat tuduhan yang lain, ya. Ya. Nah, ada tuduhan dari tuduhan ini, cabang dari tuduhan yang di atas tadi, mengatakan, Syekh Islam mengatakan bahwa Allah SWT menyisakan tempat di aras untuk tempat duduk Nabi Muhammad SAW. Itu ada riwayat tadi yang kita sebutkan. Ya, ini ada tuduhan yang dituduhkan oleh sebagian ulama semasa dulu, namanya Ibnu Hayyan, dalam tafsirnya An-Nahr al-Mat, ya. Beliau mengatakan bahwa beliau membaca ungkapan yang tersebut dalam kitab Al-Arsh punya Syekh Islam Taimiyah, kata Ibnu Hayyan ini. Ya, ini dibuktikan, ya. Peneliti mengatakan laqad tasaffatu kitab Ibnu Taimiyah al-madhkur. Dicoba dibaca huruf demi huruf, baris demi baris, halaman demi halaman kitab Al-Arsh itu, falam ajid fihi adna isyaratin ila dzalik. Tidak ada ditemukan dalam kitab beliau itu, ya, adna isyarah. Adna isyarah karena sedikit pun ada arah mengatakan hal demikian. La min qaribin, baik secara dekat, wala min ba'id, dekat atau jauh. La min qabili tasrih, baik dalam bentuk secara nyata ataupun dalam bentuk, ya, tidak nyata. Fa'anna lahum dzalik. Bagaimana mereka akan mengatakan hal itu? Wal kitabul matbu', sedang kitab itu dicetak, bisa dilihat, bisa dibaca kitab beliau tersebut. Ya. Wa may yarumu i'tiqad iftira'at al-ulama al-Taimiyah, dan di antara orang-orang yang mencoba mengumpulkan tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekh ini, antaranya adalah namanya di masa sekarang ini adalah, ya, yang orang-orang yang tidak memakai manhajul ilmi, metode ilmiah di dalam menisbahkan sebuah perkataan kepada orang lain. Ya, maka perlu kita menisbahkan sebuah ungkapan, perkataan, tuduhan, harus ada terbukti dalam tulisannya, perkataannya, atau bukunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin, ya, alla ta'dilu i'dilu, ya. Karena jangan menyebabkan kebencian sekelompok kaum, ala Allah ta'dilu, membuat kamu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah. Maka ini ulama-ulama sunnah dari masa ke masa, jika mereka membantah, mengoreksi sebuah pendapat, mereka bukan mengada-ngada dari pikiran dan kesimpulan mereka sendiri, tapi adalah langsung melihat kepada sumber yang aslinya. Baik. Ibnu Hajar membantah Ibnu Hayyan ini. Ibnu Hajar ini mengatakan, Ibnu Hajar Asqalani, ya, mengatakan waqad kana, Ibnu Hayyan sebelum memuji Syekh Islam Taimiyah, bahkan pernah Ibnu Hayyan ini mengatakan ma ra'aitu ainaya, dua mataku tidak melihat orang seperti orang ini, itu seperti Syekh Islam Taimiyah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan summa nawa'ahu, kemudian Ibnu Hayyan ini membencinya dan menyebutkan dalam tafsirnya An-Nahr al-Mat wa Bahrul Muhit bikulli su'in. Di dalam kitab beliau Ibnu Hayyan ini menyebut hal-hal yang buruk. Nah, ini kata Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Ibnu Hayyan sampai begitu terhadap Syekh Islam Taimiyah. Ibnu Hajar menjelaskan, ya, laqad bayyana Ibnu Hajar wa ghairuhu sabab munafara wal adawa. Kenapa terjadi semacam perselisihan antara Syekh Islam Taimiyah dengan Ibnu Hayyan ini, sebut tafsir Al-Bahrul Muhit ini, yaitu bahwa Ibnu Taimiyah itu mengkritisi Sibawahi, yaitu dalam 8 tempat dalam pembahasan Nahwu. Jadi Syekh Taimiyah mengkritik yaitu Sibawahi dalam 8 tempat, ya, dalam pembahasan kitab Nahwu ini. Itu kitab yang ditulis oleh Sibawahi namanya Al-Kitab. Dan Ibnu Hayyan ini adalah orang yang sangat mengagungkan fanatik terhadap Sibawahi. Wa alai faqad ghadaba Ibnu Hayyan min Ibnu Taimiyah. Itulah penyebabnya Ibnu Hayyan ini marah kepada Ibnu Taimiyah. Wa naqashahu fil amr. Ya. Lalu terjadi diskusi antara Ibnu Taimiyah, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, dan Ibnu Hayyan rahimahullah. Mereka berdua diskusi. Lalu
Syekh Islam mengatakan setelah selesai diskusi, maka Sibawaihi nabiyyun nahw. Maka Sibawaihi nabiyyan nahw. Sibawaihi itu bukan nabi dalam nahwu, bukan nabi nahwu. Nah, itu fakhasamahu Ibnu Hayyan, kata Ibnu Hajar, lalu itulah penyebabnya Ibnu Hayyan tadi menjauhi dan memusuhi Syekh Islam Taimiyah. Wa akhadha yadhkuru bikulli su'in, kata Ibnu Hajar, lalu setelah itulah Ibnu Hayyan menuduh dengan perkara-perkara yang buruk, ya. Ma'anna Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar sini, bukan kata-kata kita ini ya, Ibnu Hajar Asqalani, Syekh Fathul Bari menyebutkan, sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri, qad ansafa Sibawaihi wa qala an kitabihi, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, ya, adil terhadap Sibawaihi ini, bahkan mengatakan tentang kitab Sibawaihi itu adalah laisa fil alam mislu kitabihi. Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara pembahasan orang ahli nahwu, kitab yang paling bagus kata Syekh Taimiyah adalah tidak ada di muka bumi ini kitab seperti kitabnya dalam masalah pembahasan nahwu. Itu. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa para ulama itu ya bukan berarti mengkritisi atau merendahkan, enggak. Tetapi karena fanatik Ibnu Hayyan dan terhadap Sibawaihi tidak mau dikritik, akhirnya beliau membenci Syekh Taimiyah yang mengkritik Sibawaihi. Tapi bukan berarti Ibnu Taimiyah juga menjatuhkan kedua Sibawaihi. Maka Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan, Ibnu Taimiyah menilai kitab Sibawaihi itu dengan menyebutkan tidak ada di muka bumi ini, fil alam, di alam ini, kata beliau, kitab seperti kitab Sibawaihi dalam sisi pembahasan nahwu. Itu maksud di sini ya. Maka dari sinilah menyebabkan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Hayyan tersebut tentang Ibnu Taimiyah adalah suatu hal yang mengada-ngada tadi. Nah, walahu ahlul qabul, ya, tidak pantas diterima ungkapan Ibnu Hayyan itu mengatakan Ibnu Taimiyah ya tentang hal yang dinukilkan dari Ibnu Taimiyah. Ya, walikai yastau fi maudhu', ya. Kemudian beliau mencoba ini melihat berbagai tulisan Ibnu Taimiyah, ya, ketika menjelaskan tentang hadis yang berlalu, annallahu yuqidu 'ala al-'arsy fa yafdul minhu 14. Bagaimana tanggapan beliau tentang sebuah riwayat tadi yang menyebutkan Allah mendudukkan atas aras, duduk di atas aras itu yang telah kita bahas sebelumnya, yang menunjukkan kemudian sisa 4 jari di situ, ya. Wadarkan anil Ibn al-A'id anhu qala huwa mawdu' julusin Muhammad SAW. Beliau menukilkan ini Ibnu Taimiyah. Ibnu A'id menyebutkan bahwa itu tempat duduknya Muhammad SAW. Wa sabaqan naqalna qawlahu wa hadha ma'nan gharib. Di mana Syekh Taimiyah telah menjelaskan sebelumnya bahwa makna ini adalah makna yang sangat asing, laisa lahu qattun syahidun fi syai'in min riwayat. Tidak ada riwayat mendukung makna ini. Ya, bahkan beliau mengatakan maknan fasid, maknan batil, mukhaliful lil kitab was sunnah wal aql, menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah dan juga akal. Jadi dengan tuduhan itulah mereka mencoba membuat tuduhan dan kesimpulan-kesimpulan hadis-hadis yang terdapat itu baru menuduh. Bahkan Taimiyah telah jelas mendhaifkan riwayat tersebut, ya. Wa idza kana Ibnu Taimiyah qad radda al-hadits bi riwayah sabiqah fa yalzam bi darurah radd qaul Ibnu A'id, ya. Jika Syekh Islam Taimiyah telah membantah ungkapan riwayat hadis yang menyebutkan dalam itu, maka terbantah pula ungkapan Ibnu A'id yang menunjukkan itu, ya. Kemudian, ya, juga Syekh Islam Taimiyah menyebutkan tentang penilaian ulama-ulama terhadap Ibnu A'id yang meriwayatkan tersebut. Beliau mengatakan, ya, fariwayah an A'id aidan dha'ifah. Beliau menyebutkan diriwayatkan dari Ibnu A'id wa dzikra hadhihi surah dzukira bidhammil, yani beliau mengatakan dzukira au wa dzukira, dan ini riwayat dalam sigatut tamrid, dalam bahasa al-hadis sigatut tamrid adalah sighah yang tidak sahih, ya, diriwayatkan tidak jelas siapa yang meriwayatkan dari Ibnu A'id, kata beliau. Maka ini catatan lain terhadap riwayat Ibnu A'id ini, riwayatnya adalah lemah. Kenapa? Karena disebutkan dari siapa siapa yang meriwayatkan dari Ibnu A'id ini, ada majhul di situ. Lalu di sini beliau membantah juga beberapa penjelasan lain, ya. Baik, itu bantahan beliau ya terhadap apa yang dituduhkan oleh Ibnu Hayyan dan juga orang-orang yang menukil dari Ibnu Hayyan dan lainnya. Maka kita melihat Syekh Islam Taimiyah telah mengatakan bahwa apa yang dinukilkan, ya,
beliau menjelaskan sanafa Abu Ya'la kitab fi ibtal ta'wil rad kitab bin Fawraq. Beliau menjelaskan tentang sebuah status hadis ini, bahwa Abu Ya'la menulis sebuah kitab dalam itu judulnya Ibtal Ta'wil, membantah kitab Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq ini adalah seorang al-kalam ya. Bahwa in kana asnad al-hadis, sekalipun Abu Ya'la memberikan isnad hadis tersebut alladzi dzakara yang diriwayatkannya dan menyebutkan siapa yang riwayatkannya, fa fi idatu hadis maudhu'ah. Beliau menjelaskan di dalam terdapat beberapa hadis maudhu', seperti hadis ru'ya ayanan. Artinya Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepalanya pada malam ini, termasuk hadis yang dhaif kata beliau. Kemudian juga beliau menyebutkan wa fiha asya'an ba'dus salaf rawaha ba'dun nas marfu'ah ka hadis wuqu' Rasulullah SAW. Dan juga terdapat di dalamnya berapa hal-hal yang diwakilkan sebenarnya mereka duduknya Rasul SAW di atas aras. Ya, wa rawahu ba'dun nas min turqin katsira marfu'ah. Dan juga ada sebagian orang meriwayatkan dari jalan-jalan yang lain secara marfu'. Hiya kulluha maudhu'atun. Apa kata Syaikhul Islam? Semua riwayat itu hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' itu hadis yang sudah level kedhaifannya sangat jauh di bawah ya. Kalau hadis dhaif itu beda lagi, itu dia punya sanad yang jelas tetapi ada penyebab dhaifnya. Tapi kalau maudhu' ini adalah hadis yang dibuat-buat. Nah, itulah penilaian beliau terhadap apa yang dituduhkan kepada beliau atau riwayat yang membunyikan hal tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa Mu'tazilah mengatakan kadzdzaba kullu nas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Di sini jelas Syaikhul Islam mendhaifkan apa yang disebutkan kepada Nabi SAW dalam perkara itu. Nah, yaitu tentang tadi apa? Hadis menyatakan bahwa Rasulullah duduk di atas arsy semacamnya, itu ada hadis yang maudhu' kata beliau. Baik. Ini di antara hal-hal yang dituduhkan. Yang berikutnya adalah dituduhkan pula kepada beliau karena memang sebanyak orang al-kalam mengingkari istiwa Allah itu adalah kalau Allah beristiwa di atas arsy, apakah arsy lebih besar dari Allah ataukah Allah lebih besar dari arsy? Mereka kan membuat kelaziman ataupun semacam opini atau ungkapan-ungkapan ya, bagaimana supaya orang diajak berlogika oleh mereka agar mengingkari Allah itu istiwa di atas arsy. Nah, di antara logika yang mereka katakan, kalau begitu apa arsy itu lebih besar atau lebih kecil dari Allah? Nah, dituduhkan kepada innallaha biqadri arsy la asghara wa la akbar. Jadi salah satu tuduhan dikatakan pada Rasulullah SAW itu adalah bahwa beliau mengatakan Allah itu ukurannya sebesar arsy, tidak lebih kecil dan tidak lebih besar. Nah, ini sudah berlalu kita bantah penjelasan ini dalam apa? Ketika membantah tuduhan sebelumnya, yaitu barang siapa mengatakan istiwa Allah seperti istiwa kita, ya, maka sungguh dia telah menyelisihi kebenaran dan dia merupakan sebuah perkataan yang kufur. Kemudian beliau mengatakan innal arsya saghirun fi 'azamatillah. Bahkan beliau mengatakan arsy itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Bagaimana beliau mengatakan? Kok dituduhkan kepada beliau mengatakan bahwa arsy Allah itu seukuran arsy, ya, tidak lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Ini jelas itu tuduhan-tuduhan yang sengaja mereka buat dalam tulisan-tulisan mereka di dalam ya, agar orang berkesimpulan salah, keliru tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Beliau sudah sering menyebutkan innal arsy saghirun fi 'azamatillah. Arsy itu jauh lebih kecil dari bandingkan kebesaran Allah. Wa qaulu man qala innahu ta'ala fi istiwa'i 'ala al-'arsy muhtaj ila al-'arsy. Dan juga sebelum sudah kata-kata barang siapa mengatakan Allah itu dalam istiwanya butuh kepada arsy seperti butuhnya makhluk ya kepada hal yang di bawahnya, fa innahu kafir. Pendapat itu adalah sebuah pendapat orang yang membawa kepada kekufuran. Lian Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, karena Allah itu maha kaya dari seluruh alam, tidak butuh sedikit pada makhluknya. Hayyun qayyum. Hayyu qayyum itu orang maha hidup yang mengatur, yang berkuasa. Ya, qayyum artinya adalah yang mengatur kehidupan makhluknya. Wal ghani al mutlaq. Allah maha kaya secara mutlak. Wa ma siwa faqir ilaihi. Semua makhluk ya butuh kepada Allah SWT. Kemudian beliau ya menukilkan perkataan Imam Darimi ketika membantah Imam Al-Marisi. Marisi ini seorang al-kalam dari kelompok Mu'tazilah atau Jahmiyah. Ya, beliau mengatakan wa a'jabu min hadza kulli qiyasukallah bi qiyasil arsy. Kata Imam Darimi ketika membantah pandangan Masyil Marisi ini, ya, ketika engkau mengkiaskan Allah dengan arsy. Kan tadi dikiaskan berarti Allah lebih besar atau kecil. Engkau mengkiaskan hal yang sangat mengherankan ya. Dari semua ini kata beliau, kata Imam Darimi ketika pada Abbas al-Marisi ini Al-Bashar Mirrisi
ya, itu engkau mengkiaskan Allah dengan arsy. Bagaimana? Ya, miqdaruhu wa waznuhu, ukurannya, timbangannya, ya, kecil ke besarnya. Wa za'amta kasbiyan amyan anallah akbar minal arsy. Ya, engkau menyangka seperti anak-anak yang buta ya, bahwa Allah itu lebih besar daripada arsy atau asghar minhu. Engkau bertanya, ya, apakah Allah lebih besar daripada arsy atau lebih kecil dan semisalnya. Ya, ini belum menukilkan tentang bantahan Imam Darimi kepada Sumarisi yang mengkiaskan Allah dengan arsy. Ya. Baik, maka di sini jelas tidak pernah selesai mengatakan bahwa Allah itu ukurannya sebesar arsy. Tetapi mereka-mereka yang suka membuat kebohongan-kebohongan dari satu persatu kita lihat ya. Dan itulah yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan dakwah. Hal yang sama itu juga terjadi. Kita lihat sekarang ini orang yang berbuil, yang beropini bermacam-macam tentang Syekh Muhammad Wahab, lalu mengatakan Wahabi, dan segala macam. Maka banyak sekali kedustaan-kedustaan yang tidak pernah ada dalam kitab dan tidak pernah diucapkan, tidak pernah dijelaskan. Ya, tidak pernah sama kali mereka mengatakan hal yang seperti itu, tapi dituduhkan. Yang umpamanya anti ziarah kubur, anti selawat, anti tawasul, anti istighatsah, ada macam-macam. Ini cara-cara ketika mereka ya tidak dapat menjawab penjelasan-penjelasan dikemukakan oleh para ustadz yang menjelaskan dalil-dalil dengan syar'i jelas, ya, meluruskan bagaimana pemahaman yang benar dengan tawasul, meluruskan bagaimana pemahaman istighatsah, meluruskan bagaimana pemahaman seharusnya kita ziarah kubur. Ketika diluruskan dengan dalil-dalil yang jelas, lalu mereka akan mengambil kesimpulan, ini anti tawasul, ini anti istighatsah, ini anti ziarah kubur, dan segala macam. Mereka buatlah macam-macam. Suka mengkafirkan kaum muslimin dan macam-macam. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang sama sudah dialami oleh para ulama-ulama sejak dahulu. Ya, kenapa begitu banyak tuduhan kepada Syekh Islam? Karena memang beliau yang sangat banyak mengomentari dan menjelaskan berbagai penyimpangan dalam tauhid asma sifat ini. Beliau sangat konsen dalam banyak tulisan beliau. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya ke dalam keyakinan kaum muslimin ketika salah memahami ayat-ayat sifat tersebut. Maka akhirnya beliau menjelaskan dalam penjelasan. Maka orang-orang yang merasa terusik ketika terbongkar kekeliruan dan segala macam, atau dia malu untuk rujuk kepada kebenaran, mereka hanya senjatanya membuat kebohongan-kebohongan dan memprovokasi umat untuk membenci para dai, para ustadz yang menjelaskan kebenaran itu. Nah, ini provokasi yang mereka pakai. Ya, sehingga terjadilah penghalang-halangan terhadap pembangunan lembaga pendidikan, menghalang-halangi pembangunan masjid, segala macam. Ya, padahal kalau diajak diskusi, mereka dijelaskan apa yang kalian salahkan, di mana salahnya. Ya, para-para adalah mahal ikhtilaf namanya. Hal-hal yang khilaf ulama sudah sejak zaman dahulu, dan itu boleh-boleh saja dibahas untuk mencari sebagai khazanah ilmiah dan meningkatkan bahasan-bahasan ilmiah, kecerdasan berfikir berilmiah, dan melihat dalil-dalil, setiap dalil yang dikemukakan para ulama, itu wajar-wajar dibahas gitu loh. Ya, maka kita mencoba mendiskusikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ulama sesuai dengan yang mereka jelaskan. Ini bukan berarti kita lebih tahu dari para ulama, itu tidak. Justru kita tahu ulama ini salah dan melalui ulama yang lain dan penjelasannya, kan gitu. Bukan berarti kita yang mengkritik secara langsung tanpa berpedoman kepada penjelasan ulama, tidak. Karena ada juga tuduhan, oh itu mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, mereka jargonnya gitu, Al-Quran dan Sunnah. Kan Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka menafsirkan dengan hawa nafsunya. Nah, kita selalu jargon kita adalah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Salafus soleh itu bukan ulama. Ya ulama, mulai semua ulama lah salafus soleh. Sahabat, para ulama di masa sahabat, para ulama di masa tabi'in, para atba' tabi'in. Jadi tidak pernah jargon kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ngambil Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa pedoman ulama, kita akan sesat. Ya benar. Kalau tidak kembali kepada paham sahabat, paham salaf, dan akibat karena meninggalkan paham salaf, itulah menyebabkan kita jadi keliru dalam memahami berbagai konsep-konsep yang telah dibahas dan dikupas oleh para ulama kita yang terdahulu. Baik. Ini contoh-contoh ya bagaimana bentuk-bentuk orang-orang yang menukil pendapat-pendapat dan tidak merujuk kepada sumber aslinya. Nah, kemudian ya, walakin haula'i muftarina qad adhaku alaihimul kala. Orang-orang yang membohong tersebut membuat orang-orang berfikir menjadi ketawa. Li'annahum radu bi an yakunu ma'al ladzina
ya, yuhadithuna bi kulli ma yasma'unahu min ghairi tathabbutin wala bayan. Ketika mereka itu hanya yang penting dapat bahan untuk menyerang, lalu diceritakan setiap apa yang mereka dengar, lalu mereka sampaikan tanpa tasabbut, berupaya membuktikan, ya, wala bayan, menjadi penjelasan. Tidak pernah, ya. Jadi mereka, ya, apa yang terdengar lalu itu pula yang dinukil dari apa yang dinukil. Dan ini ya yang terjadi juga seperti Zaini Dahlan yang di dalam kitabnya banyak sekali kebohongan-kebohongannya tentang Syekh Muhammad Wahab. Kemudian juga contoh lain di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami ba'da anda ala nutim, ketika dia menuduh Syekh Taimiyah, ya, dan menyesatkan Syekh Taimiyah dan wa khudlan, ya, wasafu bil dhalal wa khudlan, ya, menyebutkan Syekh itu sesat dan melenceng gitu lah. Wa nakala maftariya bihi alaihi, lalu menukilkan tuduhan bohong terhadap Syekh Taimiyah itu. Ya, setelah menukilkan suatu ungkapan bohong tadi, ya, fa in sahha anhu mukaffirun, ya, kalau ini terbukti dikatakan Taimiyah ini suatu hal yang membuatnya dia kufur, au mubtadi'un yu'amillahu bi adlihi, atau mubtadi'. Jadi fa in sahha anhu. Jadi kalau ini nukilan ini benar kata Haytami, ini menunjukkan bahwa Imam Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami tidak merujuk kepada kitab Syekh Taimiyah. Padahal kitab beliau, ya, kitab beliau ya mutawafirah, ada, ya. Kemudian, ya, maka di sini terasa fa'in sahaan. Kenapa tidak dibaca kitab beliau? Maka bila penukilan ini benar kata beliau, ini membawa kepada kekufuran atau dia mubtadi', ya. Wa illa yaghfirullahu lana wa lahu. Jika tidak, Allah mengampuni kita dan dia. Nah, ini adrakta anhu fi naqlihi an Taimiyah lam yakun ala bayyinah. Ini menunjukkan bahwa dia menukil tentang Taimiyah tidak bisa memiliki bukti. Lam yakun ala bayyinatin. Maka dia ragu. Jadi zalika, kalau menunjukkan ini ungkapan beliau adalah fa in sahha, jika benar, ya, bahwa ala ghairi tatsabbut, ungkapan itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa memastikan, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, bagaimana ketika kita mau menukilkan sebuah perkataan-perkataan, tidak apa yang didengar dari pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak lain, langsung saja kepada kitabnya ataupun sumber aslinya. Kemudian, ya Allah, tuduhan berikutnya adalah, ya, tuduhan berikutnya mengunduhkan lagi bahwa Syekh Islam mengatakan Allah itu berpindah-pindah dan bergerak. Yantakil wa yataharrak. Ini bahasa yang digunakan oleh Ahlul Kalam untuk menuduh kepada Syekh Islam Taimiyah. Jadi mereka sebetulnya memindahkan ungkapan-ungkapan dari ungkapan yang benar. Jadi, kenapa Ahlul Kalam menuduhkan hal ini kepada Taimiyah? Karena ketika Allah memiliki sifat istawa, summa stawa, kemudian Allah bersifat nuzul, kemudian Allah bersifat ityan, datang pada hari kiamat, segala macam, ada dalam Al-Quran. Ya, hal yang turuna illa ayatiyamullah, Allah datang. Wajah rabbuka wal malaku saffan, datanglah Rabbmu dan malaikat. Nah, mereka menafsirkan itu dengan bahasa yang munafir, bahasa yang membuat orang ragu, syubhat, membuat orang mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, tapi ditukar dengan lafaz yang lain, yaitu dengan kitab dengan bahasa apa? Yantakil wa yataharrak. Allah itu berpindah dan bergerak. Itu bahasa yang digunakan Ahlul Kalam. Nah, ketika Syekh Islam Taimiyah menjelaskan ungkapan-ungkapan yang mujmal ini, beliau mengomentari, tidak ada Allah menyebutkan, ya, sifat itu untuk dirinya ataupun menafikannya. Maka di antara kaidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, masalah nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh mereka-reka. Kita harus mendapatkan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah yang sahihah. Maka nama-nama sifat tersebut tidak boleh kita rubah. Kita rubah, kenapa? Karena bila digunakan bahasa yang lain untuk menyebut seperti yantakil yataharrak, akan menimbulkan asumsi yang keliru dalam pemikiran orang-orang beriman.
Bahkan Syekh Islam Taimiyah mengomentari orang mengatakan bahwa Imam Ahmad menetapkan lafaz harakah. Harakah itu maksudnya bergerak bagi Allah. Maka Syekh Islam Taimiyah mengatakan lam yasbut ahnu itsbatu lafzul harakah. Syekh Taimiyah menafikan lafaz itu, ungkapan itu tidak pernah terbukti. Tidak ada bukti bahwa hal itu dikatakan oleh Imam Ahmad. Nah, apa kata beliau? Menyikapi bahasa-bahasa tadi yang takil wa taharrak itu, wal ahsanu fi hadzal bab mura'atu alfadzin nusus. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi sikap kita dalam alfazul mujmalah. Dan memang konsepnya orang-orang al-kalam tadi adalah mereka sengaja merubah lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kepada lafaz yang lain untuk menimbulkan keraguan tadi. Tujuannya untuk munafir. Ya. Maka mereka tidak menggunakan, umpamanya ketika menetapkan sifat ulu. Mereka tidak mengatakan Allah laisa fil ulu. Karena jelas sifat ulu terdapat dalam Al-Quran. Nah, tapi mereka menggunakan lafaz apa? Allah laisa fil jihah. Mereka rubah kepada istilah yang lain. Ya. Nah, ketika mereka mau menafikan Allah itu bersifat al-maji wal ityan wal nuzul, mereka mengatakan ya Allah la yataharrak wa la yantakil. Nah, mereka mencoba menggunakan lafaz yang lain. Ya, untuk menimbulkan apa tadi? Asumsi yang keliru. Nah, itu tujuan mereka. Dari asumsi yang salah tadilah mereka menggunakan untuk memberikan syubhat dan untuk mengingkari sifat Allah. Nah, contoh mereka mengatakan umpamanya ityan yalzim minhu intiqal. Ya, wal maji yalzam intiqal. Mereka melazimkan hal itu semua dari sifat-sifat Allah yang ada. Maka Syekh Islam Taimiyah memberikan solusi untuk hal itu. Wal ahsanu fi hadzal bab. Sebenarnya kita jelaskan tadi dalam pembahasan nama dan sifat-sifat Allah, yang utama itu mura'atu alfadzun nusus. Perlu menjaga lafaz-lafaz nusus, lafaz yang terdapat dalam dalil itu. Memperhatikan lafaznya, tidak merubah lafaznya, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang ambigu, yang mujmal, ya, atau dalam bahasa lain adalah al-alfaz mujmalah. Nah, fa'astutu ma asbatullahu ta'ala wa rasul bil lafzil ladzi asbatahu. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan lafaz yang ditetapkan Allah. Dengan lafaz yang digunakan oleh Allah dan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kunci yang pertama. Jangan kita gunakan lafaz lain. Yang akan menimbulkan apa? Asumsi-asumsi yang keliru. Nah, maka kunci kata beliau ketika lafaz syari'iyah itu kita harus berpegang lafaz-lafaz syari'iyah. Jangan buat penafsiran lafaz-lafaz yang baru. Menggunakan istilah yang lain. Artinya kita harus at-taqayyud bi alfadzi syar'iyyah wal istilahat syar'iyyah. Ya. Jadi harus benar-benar berpegang menggunakan istilah-istilah yang syar'i. Nah, jangan sampai menggunakan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT bagi dirinya lalu kita gunakan lafaz itu. Maka beliau katakan, maka kita menggunakan lafaz apa yang Allah tetapkan bagi dirinya ataupun lafaz yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Wa in fa nafa Allah wa rasuluhu kama nafahu. Dan juga demikian lafaz menafikan. Ya, ketika Allah tidak begini, tidak bersifat begini, harus ada lafaz yang sesuai dengan syar'i. Ya, demikian pula apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wa huwa yusbita nuzul wal ityan. Seperti itu menandakan sifat Allah itu memiliki sifat nuzul wal ityan wal maji. Wa yanfi al mithl was samya wal kufa wan nit. Menafikan keserupaan dengan makhluk, ya, atau ada tandingan dan kesetaraan bagi Allah dengan makhluk. Jadi dalam sifat-sifat tadi Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Ya, sifat nuzul, sifat ityan, sifat majid. Baik. Fahal yabtaghi al-muftari isyraqan wa ittiba'an linusuf fil mu'taqad aktar min hadha. Ya. Fahal yabtaghi muftari. Apakah orang-orang yang membuat kedustaan itu ya cukup dan mengikuti nusus-nusus yang menjelaskan akidah atau lebih baik daripada ini? Tetapi mereka ya orang-orang yang coba mengingkari kebenaran selalu mereka akan menggunakan lafaz-lafaz yang ambigu tersebut. Baik. Maka Syekh mengatakan tentang lafaz al-maji wal ityan wal nuzul, amma qaunu ityani wa maji wa nuzuli laisa mithlul ityan makhluk. Tidak seperti ityan makhluk. Ya, datangnya makhluk. Allah datang tidak seperti datangnya makhluk. Al-maji ya atau maji Allah wa nuzul. Fahada amrun daruri. Dalam hal ini hal yang sudah pasti bahwa segala sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk.
muttafaqun alaihi baina ulama'i sunnah, yang sudah disepakati oleh semua ulama sunnah. Wa man lahu aqlun, dan orang yang memiliki logika yang sehat. Faqul sifat wal af'al tattabi'u dzat al-muttasifah bil al-fa'ilah. Kenapa? Karena setiap sifat dan perbuatan itu mengikuti zatnya. Ya. Fa idza kana zatuhu mubayanatan di sair zawat laisa mithluha lazim daruratan an takuna sifatuhu mubayanatan di sair sifat. Apabila zat Allah itu berbeda dengan segala zat yang lain, zat Allah berbeda dengan segala zat makhluk, maka secara pasti semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Itu tadi yang kita gunakan istilahnya, kaidahnya al-qaulu fi sifat kal-qaulu fi dzat. Pendapat dan pandangan kita dalam mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah SWT. Bagaimana kita mengimani zat Allah SWT? Bahwa Allah punya zat tidak sama seperti zat makhluk. Demikian pula sifat-sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Taib. Wa nisbatu sifati ila dzati ka nisbati sifati kulli mausuf ila dzati. Nah, hubungan setiap sifat dengan zatnya, ya, tidak akan mungkin sama, ya, sifat bila zatnya berbeda. Sebagaimana pada makhluk pun zatnya berbeda, sifatnya berbeda. Contoh kita katakan di antara makhluk umpamanya sayap saja, nyamuk berbeda zatnya dengan kapal terbang, dengan ayam, dengan itik, ya, berbeda zatnya itu. Nah, maka berbeda pula sifatnya. Maka tidak samalah sayap nyamuk dengan sayap kapal terbang. Tidak samalah sayap ayam dengan sayap itik. Berbeda-beda kan. Nah, itik walaupun punya sayap tidak bisa terbang lebih jauh. Ayam bisa terbang jauh. Nyamuk walaupun sayapnya kecil tapi bunyinya keras di telinga manusia. Ya kan? Nah, jadi semua sifat itu tergantung kepada zatnya. Sebagaimana zat Allah tidak sama seperti zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Tapi Allah punya sifat, ya punya sifat. Sebagaimana Allah punya zat tidak sama seperti zat makhluk, demikian pula Allah punya sifat tidak sama seperti sifat makhluk. Nah, itulah sebenarnya kata kunci, ya. Tetapi tadi kita katakan orang-orang ahlul kalam mencoba mempelintir ungkapan itu, merubah dengan istilah lain untuk menimbulkan apa? Asumsi-asumsi yang bisa mereka gunakan untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan beliau mengomentari tentang istilah al-harakah, bergerak tadi itu. Apakah Allah bergerak atau tidak bergerak? Kan tidak ada sifat harakah dalam nas, dinafikan maupun ditetapkan. Waladhi yajibu qata' bihi. Nah, kata beliau adalah yang harus dipastikan, diyakini tentang Allah bahwa Allah SWT laisa kamitslihi syai' fi jami' ma yasifu bihi nafsahu. Allah tidak mirip dengan sesuatu pun dalam segala apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Ya. Allah tidak mirip dalam segala sifatnya, begitulah. Allah tidak mirip dengan segala, tidak ada yang mirip dengan Allah dengan segala sifatnya. Baik, itu di antara yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Ya, ringkasnya adalah tuduhan-tuduhan tadi sudah sering dijawab oleh seluruh dan beliau mencoba mengklirkan segala tuduhan-tuduhan itu, dan bahkan tuduhan itu sengaja dibuat melazimkan tuduhan-tuduhan tersebut. Insyaallah pada kajian akan datang itu ada tuduhan yang sangat santer juga dibahas, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bikidamil alam. Yang Allah itu bersifat alam ini kidam. Ya. Nah, bersifat qadim, bikidamil alam. Ya, menuduh Rasulullah mengatakan bahwa alam ini azali dengan jenisnya. Ini Islam lam yaqdimullah bil wujud, ya, bahwa mengatakan bahwa Allah tidak lebih dahulu ada dari alam ini. Itu tuduhan kepada Rasulullah. Nanti akan kita bahas pula nanti apa dan mengapa ada tuduhan itu, ya. Demikian kita kembali kepada al-akhmadu kita dari studio Cilengsi. Tafadhol mashkura wallahu alam bissawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, masih dalam kelanjutan pembelaan atau bantahan tuduhan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua.
Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda mungkin yang ada pertanyaan perihal pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustadz. Mungkin dari telepon ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Pamekasan, Ustaz. Nah, silakan Bapak. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Kalau mendengarkan wejangan-wejangan atau hujah-hujah dari Ustaz, saya berkesimpulan begini, Ustaz. Saya ini tidak mondok, hanya sekolah sampai di SMA agama, MAN, dan di IAIN ya juga sekolah di situ. Tapi saya kalau mendengarkan masalah Allah, azab dari Allah, saya beri kesimpulan atau menganggap beriman bahwa zat Allah itu dan sifat-sifatnya Allah itu, tangannya, matanya, kakinya, jari-jarinya, saya tidak memikirkan ke situ. Hanya saya berdasarkan laisa kamitslihi syai'un, semua itu aja. Antum minubillah dengan itu. Halo. Ya, halo Pak. Ya, hanya bertumpu kepada laisa kamitslihi syai'un itu. Semuanya dari zatnya, dari sifat-sifatnya, dari apanya saja baca bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluk ciptaannya gitu. Saya beriman seperti itu sudah. Jadi yang ditanyakan gimana Pak? Bagaimana? Gimana? Yang jadi permasalahan Bapak itu maksudnya yang itu bagaimana menurut Ustaz? Cuman saya gitu aja. Laisa kamitslihi syai'un. Tanya-tanya tangannya seperti apa, mata turunnya seperti apa, tanya-tanya. Cuma berdasarkan laisa kamitslihi syai'un, berbeda semuanya. Betul. Dari makhluk ciptaannya gitu. Baik. Itu. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Baik, nanti di Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, benar. Bapak tadi mengambil kaidah yang umum. Ya, kenapa kita ada bicara masalah sifat al-ain, sifatul maji, wal ityan, nuzul, wal ulu, wal qurb, dan sifat-sifat lainnya? Karena sifat itu Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, yadullah fawqa aydihim, ya, ketika Allah berkata kepada iblis, ya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kan ada sifat-sifat di situ secara rinci. Ya, ada sifat-sifatnya Allah sifatkan dirinya dengan sifat yang rinci dalam Al-Quran. Maka jelas kita mengimani pasti sifat Allah yang dikatakan seperti mana Allah katakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang langsung aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, orang-orang al-kalam kadang-kadang memahami, tidak mau mengatakan Allah itu memiliki tangan. Alasannya apa? Berarti Allah itu tangannya seperti tangan manusia. Nah, di sini musibahnya di situ mereka. Ya, kalau itu Allah memiliki tangan seperti makhluk, berarti Allah itu seperti makhluk. Kalau Allah katakan punya tangan, itu syubhat mereka. Maka ayat tersebut Allah yang menurunkan, dan Allah pula yang menurunkan ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tiada satupun yang mirip dengan Allah. Maka Allah yang menurunkan ayat itu berarti Allah mengatakan ayat tersebut bahwa sifat tangan Allah itu tidak sama seperti tangan makhluk. Itu selesai. Nah, kenapa ini dikomentari? Karena ada orang mengatakan, enggak, itu ayat artinya bukan tangan, artinya adalah nikmah atau kudrah. Nah, nikmat dan kudrah tidak ada di dalam tangan, arti dalam bahasa Arab itu artinya kudrah nikmat. Ya, bisa berarti sesuai dengan kondisi. Kalau seandainya diartikan Adam diciptakan dengan kudrat, iblis juga diciptakan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tangan diciptakan diarti dengan kudrat di situ, berarti iblis juga dikatakan bisa diciptakan dengan tangan Allah, begitu langsung. Berarti tidak ada keistimewaan Adam ya di atas iblis, sedangkan Allah bertanya kepada iblis tersebut ya menunjukkan tentang keistimewaan Adam, berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan dengan kudratnya. Ya. Adapun Adam cipta Allah dengan kudrat dan juga dengan
tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibahas sebenarnya karena di sana ada orang-orang yang mencoba memahami, bila memahami sifat Allah tersebut, mereka mengatakan itu sifat berarti seperti sifat makhluk. Lalu mereka ingin lari dari memahami sifat itu seperti makhluk kepada takwil. Nah, ini yang menyebabkan mereka mentakwil tadi. Karena mereka pertamanya sudah memahami pemahaman yang salah tentang ayat tadi. Apa pemahaman yang salah yang mereka pahami tentang ayat tadi? Berarti Allah, kalau kita kata punya tangan, berarti mirip tangan makhluk. Ini pemahaman yang salah. Sedangkan ayat itu Allah turunkan, bukan berarti Allah menyerupakan sifat dan sifat makhluk. Maka itulah kaidah yang tadi disebutkan oleh Bapak, bahwa semua Allah dalam sifatnya, dalam zatnya, tidak sama seperti makhluk. Allah punya sifat? Iya, tidak sama seperti makhluk. Apa sifat-sifat Allah yang dapat kita ketahui? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mendengar, Allah melihat, Allah bersifat haya, ya, maha hidup, ya. Kemudian apalagi Allah maji, ityan, ya, wajah rabbuka walaku safan safa. Apalagi cuma sekali sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Ini sifat-sifat Allah semua, ya. Kemudian sama wal basar, hikmah, ya, rahmah, maghfirah, itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-afu, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami itu, maka langsung kita katakan saat mendengar ayat sifat itu bahwa sifat itu tidak seperti sifat makhluk. Nah, umumnya orang baik ahlu ta'wil atau ahlu ta'til maupun ahlu tashbih, mereka pada awalnya jatuh pada paham tashbih kedua-duanya. Maksudnya paham tashbih apa? Ketika mereka memahami sifat Allah dalam ayat tersebut sama seperti sifat makhluk, maka dari itulah mereka lari kepada ta'wil karena takut dari tashbih tadi. Padahal sebenarnya tidak ada tashbih di situ keliru mereka karena memahami tashbih dalam ayat-ayat tersebut dan menganggap ayat-ayat tersebut bagian dari ayat mutasyabihat. Nah, maka yang dinafikan di situ adalah tidak keserupaan Allah dengan makhluk, dan Allah punya sifat dalam segala sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim maupun dalam sunnah sahihah. Tapi kita tidak boleh membuat sebuah sifat yang Allah tidak sifatkan dengan dirinya. Allah mengatakan bersifat seperti ini pokoknya. Padahal tidak ada dalil dalam Al-Quran Al-Karim maupun di hadis Nabi. Tidak ada. Tidak boleh. Ya. Maka kenapa kita harus beriman dengan rincian sifat-sifat Allah, dan itu jalan untuk Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa, Al-Qadir, ya, Al-Azim, Al-Jalil, Al-Kabir, Al-Multa'al, Al-Ali, Al-Qawi, semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, kuwah, ya, dari nama-nama Allah tadi itu menunjukkan Allah memiliki sifat, ya. Nah, itu sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi benar, cuman itu konsepnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dalam segala sifatnya, sebenarnya tidak pula sama dalam zatnya. Nah, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat tentang dirinya, kita tidak perlu mentakwil. Kenapa? Karena untuk apa ditakwil? Memang sifat Allah tidak sama sifat makhluk. Alasan Allah mentakwil tadi karena dia pertamanya telah memahami di sana ada tashbih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan dapat difahami juga ya untuk Bapak yang bertanya, khususnya yang berada di Pamekasan, dan umumnya untuk para pemerhati roja yang lainnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dari Pak Anwar yang berada di Depok. Ya, mungkin ini penjelasan juga telah berlalu oleh Ustaz, namun mungkin ini perlu disampaikan kembali. Ya Ustaz, saya pernah membaca di sebuah website yang populer mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinilai telah melakukan bid'ah katanya oleh Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, dan Syekh bin Baz, atau dengan oleh masyayikh yang sekarang, dikarenakan katanya menganjurkan maulid Nabi yang hampir mayoritas ulama salaf itu terutama membid'ahkannya. Mohon penjelasan Ustaz, apakah benar Syekhul Islam ini katanya membolehkan atau menganjurkan untuk melakukan maulid?
Nah, para pemerhati Roja sekalian, kami mohon maaf ada kesalahan teknis dari audio yang berada di Pekanbaru, dan insya Allah akan diulang kembali jawaban dari awal, Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan para ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz membid'ahkan Ibnu Taimiyah. Pertama, tentang hukum Maulid Nabi. Pertama, Maulid Nabi ini yang sangat diingkari oleh semua ulama, mengatakan itu tidak boleh. Dalam sisi apanya? Pertama, jika ada dalam Maulid Nabi terdapat syair-syair yang berlebih-lebihan dalam memuja dan memuji Rasulullah SAW yang sampai pada tingkat syirik. Dan yang kedua adalah bila dalam Maulid Nabi terdapat campur baur laki dan perempuan. Yang ketiga, dalam Maulid Nabi itu terjadi perbuatan-perbuatan maksiat, nyanyi, dendang, dan segala macamnya, berjoget. Termasuk salah ulama kontemporer, ulama Nusantara yang masyhur, Kiai Haji Asmaul Asy'ari dalam kitab beliau menjelaskan hal itu. Ya, ketika beliau melihat salah satu kegiatan di Madiun dalam kitab beliau, ya, salah kumpulan kitab beliau membahas dan pernah kita jelaskan di sini. Bahkan beliau mengatakan yukhsyah, itu membahayakan, perbuatan tersebut bisa mendekatkan kepada kekufuran. Katakan beliau, ketika di dalam Maulid Nabi itu dicampur dengan kegiatan apa? Maksiat, campur baur laki dan perempuan, kata beliau, ya, kemudian termasuk berdendang-dendang dan bernyanyi-nyanyi. Dan ini sepakat para ulama. Kemudian ada yang mentarkhis dan ada yang berhujah dengan membolehkan. Ya, dan membolehkan. Yang membolehkan itu diantaranya yang murakhas oleh sebagian ulama itu adalah hanya sekedar bercerita tentang sejarah kehidupan Nabi. Namun para ulama, jumhur ulama, banyak sekali ulama, dan ada 2 kitab yang membahas ini, ya, hukum Maulid Nabi ini bisa diambil di internet PDF-nya, ada 2 jilid, itu menjelaskan dari berbagai mazhab fikih yang 4, dari mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, menukil pendapat ulama yang sudah mengetahui kegiatan ini, ya, kenapa tidak ada Imam Syafi'i membid'ahkan? Karena di zaman Imam Syafi'i belum ada perayaan itu. Karena perayaan itu adanya di masa Bani Fatimiyah. Maka ulama setelah itu membahas masalah ini. Yang paling keras ada Ibnul Hajj, seorang ulama Maliki, itu membantah sekali perbuatan ini. Karena beliau melihat berbagai kemungkaran yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu dinukillah pendapat itu dibahas. Karena ini perayaan ini terjadi setelah di akhir tuntunya kerajaan Abbasiyah, kemudian Fatimiyah berkuasa di Qahirah, di Mesir. Nah, disitulah lahirnya. Karena mereka memang dari Ahl Batiniyah, sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Dan mereka yang pertama merayakan berbagai imam-imam mereka, termasuk merayakan Maulid Nabi. Itu sejarahnya yang pertama. Jadi yang pertama munculnya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah juga. Taib. Terlepas dari itu, Syekh Islam Taimiyah benarkah menganyam? Tidak pernah beliau menganyam. Bahkan beliau membahas pembahasan itu dalam kitab beliau Istiqomah lebih jelas. Ya, beliau membahas dalam beliau Iqtidah Shiratal Mustaqim juga. Dalam kitab beliau Iqtidah Shiratal Mustaqim. Ya, dan di situ beliau membahas, jelas menegaskan perbuatan itu keliru, bid'ah, tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW, dan bahkan lebih condong menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, di antara bid'ah, ya, maka Imam Syafi'i menyebutkan, ada yang mengatakan, Imam Syafi'i, ya, pendapat mengatakan berhujjah dengan pendapat, ada istilahnya bid'ah hasanah, dari pendapat Imam Syafi'i, mengatakan setiap yang menyalahi sunnah, ya, itu bisa jatuh kepada bid'ah ketika dianggap itu sebagai ibadah. Nah, jelas perbuatan ini menyalahi sunnah. Sunnahnya apa? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, Senin itu di antara alasannya beliau puasa hari Senin adalah beliau dilahirkan di hari Senin. Dan juga di hari Senin itu diangkat amal soleh. Itu dalam hadis yang lain. Nah, sebetulnya berbeda kan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya puasa, kok malah kita yakni peringati harinya, bukan bulannya, bukan tanggalnya. Karena tanggal itu berbeda-beda harinya nanti.
Ya, 12 Rabiul Awal. Tapi kalau harinya pasti. Makanya hari kelahiran Rasulullah SAW semua ulama nggak ada khilaf. Hari Senin. Tapi tanggal kelahiran dan bulan kelahiran beliau banyak pendapat. Boleh dilihat dalam Bidayah Nihayah, Ibnu Katsir membahas tentang hal itu. Dan para ahli sirah sejarah membahas tentang itu. Ada mengatakan bulan ini, bulan itu, bulan Ramadan dan seterusnya. Atau tanggal juga berbeda-beda. Tapi yang pasti hari. Makanya oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan puasa hari Senin itu di antara hikmahnya antara beliau mensyukuri hari kelahiran beliau di antara. Jadi berbeda dengan sunnah. Itu jelas. Nah, ini satu sisi menunjukkan bahwa ini menyelisih sunnah. Itu yang pertama. Ya. Maka beliau membahas itu. Dalam Ikhtiar Syatul Mustaqim, Syekh Islam Taimiyah juga menjelaskan, jika orang melakukan itu, ya, dengan qasdul hasanah, niatnya baik, dan dia tidak tahu bahwa hal itu adalah melanggar sesuatu yang tidak ada syariatnya, maka yujar ala niyatihi, dia mendapat nilai dari niatnya, bukan di atas perbuatannya. Itu yang dibahas oleh beliau dalam kitab Ikhtiar Syatul Mustaqim. Lalu salah seorang tokoh di Ahlul Bid'ah di negeri Nusantara ini, saya baca dalam tulisannya, ini Ibnu Taimiyah membolehkan maulid, buktinya dia mengatakan dapat pahala. Beliau tidak mengatakan dapat pahala atas perbuatan maulid, karena niatnya hasanah, karena dia tidak punya ilmu, dimotivasi oleh para orang-orang yang membolehkan segala macam, lalu dia berinfak segala macam. Qad yu'jar ala niyati, qad yu'jar. Dia mengatakan situ qad itu kan kalau orang paham bahasa Arab kan boleh jadi, kadang-kadang boleh jadi ya. Boleh jadi iya, boleh tidak. Ala niyatihi, tapi niatnya karena tujuannya berbuat baik tadi, dan dia tidak tahu itu suatu perbuatan yang keliru. Nah, itu sebetulnya karena saya juga pernah membaca argumentasi mereka mengatakan itu yang boleh ke maulid. Nah, ada satupun kata-kata beliau boleh ke maulid, bahkan banyak sekali perkataan beliau mengingkari perbuatan itu dalam kitab beliau. Kemudian mereka mengatakan melazimkan, orang ini melazimkan kalau ini tidak membolehkan maulid berarti sesat menurut Albani. Nah, Syekh Albani menjelaskan hukum tentang maulid, Syekh hukum maulid, bukan menyesatkan ulama, ya, yang disesatkan pendapat. Nah, inilah bedanya kalau kita belajar dengan ulama dengan belajar dengan emosional, menimbulkan dibahas kitab itu dengan dasar kebencian lalu mempelintir ungkapan. Ketika orang ada Imam Malik dikritik oleh Imam Syafi'i tidak sesuai pendapat Imam Malik, apakah berarti dia menjatuhkan kehormatan Imam Malik? Tidak. Apakah dia membid'ahkan? Tidak. Seperti Imam Malik mengatakan, beliau tidak mengatakan puasa Syawal itu sebagai sunnah. Lalu dikomentari oleh para ulama, kenapa? Karena di zaman beliau orang seakan-akan menganggap puasa Syawal itu adalah wajib. Nah, di sini, ya, maka lalu apakah berarti Imam Malik disesatkan? Tidak. Banyak sekali ulama saling mengomentari pendapat sebuah pandangan, ya, seperti Syekh Albani juga mengatakan berdekap setelah ruku itu tidak ada sunnahnya, karena beliau memilih pendapat irsal, meluruskan setelah i'tidal itu, ya kan? Setelah ketika i'tidal itu. Maka beliau menyebutkan itu bid'ah. Tapi dia bukan berarti membid'ahkan ulama yang berpendapat menafsirkan hadis itu bersedekap. Tidak ulama yang dibid'ahkan, beliau membid'ahkan perbuatan. Tapi ulama mengamalkan itu berdasarkan ilmu, memang hadisnya itu mujmal, bisa dipahami bersedekap, bisa irsal, melepaskan tangan ke bawah, ya. Nah, itu. Jadi itu dalam hal-hal yang memang banyak sekali dalam kitab fikih kalau dibahasnya. Baik dalam kitab Syafi'iyah banyak sekali itu komentar-komentar yang sifatnya kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Tapi jangan disimpulkan itu membid'ahkan ulama tertentu. Ketika umpamanya menyesatkan ulama tertentu, lalu diambil gini, umpamanya ini ulama membolehkan maulid, berarti dia telah menyesatkan ulama kita. Tidak mutlak menyesatkan ulama, mereka bicara sebuah tindakan. Ada ulama beristihad, ya, itu bisa benar istihadnya. Bisa salah. Kalau salah, ulama tidak sesat, walaupun istihadnya salah. Tapi ulama tidak disesatkan, walaupun istihadnya salah. Gitu. Tapi istihadnya tidak diambil, dijelaskan, dikritik, tapi bukan berarti ulamanya dikatakan sesat karena salah beristihad. Tidak. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat aneh dari orang-orang yang mengkaji kadang-kadang pendapat-pendapat ulama yang kadang-kadang membentur-benturkan yang tidak paham, berarti dia menyesatkan simpulan. Tidaklah. Ketika ada diskusi antara Syekh Albani dengan Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin tentang masalah hijab. Ini juga saya baca ya, dari orang-orang yang anti dengan dakwah sunnah di negeri ini menulis dalam kitab kecil tulisan mereka mengatakan, wah ini mereka saling berseteru dalam masalah hijab. Tidak berseteru, mereka menghujat masing-masing, bukan berarti menyesatkan. Ya, tapi menurut pendapat mereka ini pendapat yang lebih rajin, pendapat rajin. Lalu mereka mengatakan, menyebutlah bantahan Albani kepada Utsaimin. Tidak, beliau mengungkilkan sebuah pendapat membahas. Tidak bermaksud membantah personal tertentu.
atau menyelesaikan persoalan tertentu. Maka berbeda antara hukum perbuatan dengan pelakunya. Ini yang juga perlu dibedakan. Ini juga tidak dibedakan oleh sebagian orang. Ya, ada ulama yang jatuh kepada sebuah perbuatan dan keyakinan dia itu adalah apa? Benar, sunnah. Tapi dia tidak sampai dalil itu kepada dia menyatakan bahwa perbuatan umpamanya ibadah yang sudah dia pelajari oleh dia, ini ada dalilnya seperti umpamanya salat taubat dan salat macam-macam. Ada kadang-kadang dilakukan oleh mereka. Mereka belum dapat penjelasan, ya saudara. Mereka tidak disesatkan karena mereka belum mendapat penjelasan hal-hal itu. Ya, maka ulama bela berijtihad dikomentari ulama lain, bukan berarti ulama ini menyesatkan ulama itu. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi kalau ada ulama membid'ah suatu perbuatan, sedangkan si fulan berpendapat membolehkan, ya bukan berarti si fulan itu disesatkan. Karena yang dikaji di sini adalah pendapatnya. Sebenarnya para ulama tadi berijtihad bisa salah sebenar ketika salah dan dikomentari, ya lalu ijtihadnya itu membawa kepada hal yang sesat segala macam, bukan berarti dia disesatkan yang berijtihad itu, tapi ijtihadnya disalahkan iya, tapi dianya secara personal tidak disesatkan. Bila dalam ranah ijtihad contohnya, bukan pula dengan kasus-kasus yang baru ini ya, seperti mana Pondok Zaitun yang baru itu bukan ranah ijtihad lagi, itu sudah dana meloncati batas-batas agama, tidak. Ya, maksudnya dengan hal-hal yang dalam ranah ijtihad. Nah, dalam masalah Maulid Nabi ini masih masalah ijtihad. Tapi ada hal yang disepakati oleh semua ulama, hatta yang membolehkan Maulid sekalipun, ya itu mereka tidak setuju. Dalam Maulid itu ada apa? Campur baur laki perempuan, berjoget-joget, bergoyang-goyang, berdendang-dendang. Ya, tidak ada yang setuju itu. Tidak ada satupun ulama yang setuju dengan hal-hal seperti itu sebetulnya. Ya, baik ulama yang mengatakan oleh mereka yang mengatakan adanya bidah hasanah, tidak ada mereka yang membolehkan hal seperti itu. Ya, termasuk salah satu ulama Nusantara, Syekh Kiai Haji Asmaul Asy'ari juga membahas hal itu dalam pembahasan dulu tentang Maulid Nabi tersebut. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Rupanya 2 pertanyaan tadi mengakhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang tidak cukup untuk kita melanjutkannya. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian, Ustadz, silahkan. Baik, barakallahu fikum, itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Yang satu nasihat kesimpulan adalah setiap tuduhan-tuduhan terhadap orang lain atau sebuah kelompok, jangan terlalu cepat memvonis mengambil informasi tanpa mengores cek kepada dasar informasi yang sebenarnya atau diambil dari kitab aslinya di mana dia katakan. Karena sudah berseri-seri kita membahas tentang Syaikhul Islam, banyak sekali nukilan-nukilan yang tidak pernah diambil dari kitab beliau, tapi adalah nukilan-nukilan dari kata orang ke kata orang. Sebenarnya tadi Imam Al-Haytami juga menukilkan sebuah perkataan dan beliau menukil insahah jika benar. Ya, berarti beliau tidak memastikan itu sebagai ungkapan dan beliau belum memiliki bukti bahwa itu ada ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah. Maka kita jangan memberikan hukum kalau kita belum memastikan dari mana kita mendapatkan sumber tersebut. Inilah kehati-hatian, karena siapapun, baik lawan maupun kawan, baik pun non-muslim, kita tidak boleh menuduh dengan sesuatu yang tidak kita punya bukti. Ya, karena ini akan menimbulkan fitnah, kegaduhan di tengah masyarakat. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan berkahi ilmu yang telah disampaikan, memberkahi pula pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan kepada antum semua para pemerhati roja, jazakumullahu khaira, barakallahu fiikum atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi pencerahan bagaimana syubhat yang mungkin masuk ke dalam diri kita dan telah disampaikan pencerahannya oleh Ustaz mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.